Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membawakan perkenalkan nama saya Muhammad Faisal ini dari kelas PJKRB dengan NIM 2203015000028. Kali ini saya membawakan materi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan yang diberikan terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi. Jadi, tindakan pertolongan pertama atau PP ini bukanlah tindakan pengobatan sesungguhnya dari suatu diagnosa penyakit agar si penderita sembuh dari penyakit yang dialami. Pertolongan pertama biasanya diberikan oleh orang-orang di sekitar korban, di antaranya akan menghubungi petugas kesehatan terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat sebab penanganan yang salah dapat berakibat buruk, cacat tubuh, bahkan kematian. Pentingnya pertolongan pertama. Pentingnya pertolongan pertama kali tiba di tempat kejadiannya memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. 1. Tujuan pertolongan pertama: A. Menyelamatkan jiwa penderita, B. Mencegah cacat, C. Memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Dasar hukum memeriksa pertolongan pertama pasal 531 KUHP. Barang siapa yang menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, si penderita sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tindak tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak 45.000 jika orang perlu ditolong itu dan diancam dengan sanksi KUHP 45, 165, 187, 303, 304, 478, 525, 566. Tiga, kualifikasi pertolongan. Kualifikasi pertolongan pertama dapat dilihat sebagai berikut. A. Jujur dan bertanggung jawab, profesional, mempunyai kematangan emosi, mampu bersosialisasi, kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi. 4. Kewajiban pertolongan pertama menjaga keselamatan diri, anggota tim penderita, dan orang di sekitarnya, menjangkau penderita, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, meminta bantuan atau rujukan, membantu penolong lainnya. 5. Alat pelindung diri. APD adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular, contohnya sarung tangan, masker, kacamata pelindung. Dalam melakukan PP kita memerlukan beberapa peralatan, misalnya kaca steril, pembalut, gulung, perban, gunting pembalut, bidai, pembalut perekat atau plaster, pinset, alkohol, dan kapas. B. Prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya: 1. Pastikan Anda bukan menjadi korban selanjutnya. 2. Pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah,
dan efisien. Hindarkan sikap sok pahlawan, penggunaan dan pergunakan sumber daya yang ada baik alat manusia ataupun sarana pendukung lainnya. 3. Biasakan menjadi catatan tentang usaha pertolongan yang Anda lakukan. Identifikasi korban, tempat, dan waktu kejadian tersebut. Catatan ini berguna bila penderita mendapatkan rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak lain. Sistem pertolongan pertama. 1. Jangan panik. 2. Jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. 3. Perhatikan pernafasan dari denyut jantung korban. 4. Pendarahan. 5. Perhatikan tanda-tanda shock. 6. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. 7. Segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Serangkaian pertolongan pertama atau kecelakaan dilakukan secara sistematis berdasarkan kepada DRCAB, yaitu dengar bahaya, pastikan keadaan aman untuk menolong. Sebelum menolong korban, sebaiknya Anda memastikan bahwa lokasi benar-benar aman bagi Anda sebagai penolong, orang-orang di sekitar lokasi kejadian, dan korban itu sendiri. 2. Responsif. Pastikan kondisi kesadaran korban. Periksakan kesadaran korban dengan cara memanggil namanya jika Anda kenal, atau berusaha yang agak keras di dekat telinga korban. Jika tidak ada respon, juga tepuk pundak korban perlahan namun tegas. Berikan rangsangan nyeri. 3. Kompresion, tekanan pada dada. Setelah memastikan korban tidak memberi respon dan sudah memanggil bantuan medis, lakukan kompresi dada yang biasa disebut RGP atau resusitasi jantung paru-paru, atau biasa disebut CPR, cardiopulmonary resuscitation. Melakukan RGP yang benar adalah dengan meletakkan korban pada permukaan dasar dan keras. 4. Airway atau jalan nafas. Setelah melakukan 30 konversi, buka jalan nafas korban dengan metode head-lead, jet-lead. Tujuannya adalah untuk membuka jalan nafas korban yang tersumbat oleh lidah yang tertarik ke tenggorokan sehingga menutup jalan nafas. Cara melakukannya metode head-lead, jet-lead, yaitu letakkan tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan Anda yang lain di bawah dagu korban. Kemudian tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu ke atas kepala korban, mendongak ke atas, dan mulut korban terbuka. Breathing atau bernapas. Setelah jalan nafas terbuka, lanjutkan dengan pemberian 2 kali nafas bantuan dari mulut. Perhatikan membusungnya dada korban untuk memastikan volume tidal. Volume tidal adalah jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan setiap kali bernafas, di mana volume tidal normal secara yang adalah 350. Tindakan penolong selama melakukan pertolongan pertama harus diperhatikan. Hindari memindahkan korban. Jangan pernah ragu, hubungi petugas yang berwenang. Tindakan pertolongan selama melakukan pertolongan pertama harus diperhatikan: henti nafas, henti jantung, pendarahan berat, shock, ketidaksadaran, pendarahan ringan, patah tulang atau cedera. D. Penilaian korban. Penilaian keadaan sampai di lokasi kejadian adalah menilai keadaan sekitar, apakah aman atau tidak bagi dirinya. Jika ragu, lebih baik meminta bantuan kepada orang lain. 2. Penilaian diri.
Ketika menghadapi penderita, kita perlu menemukan kondisi penderita secara umum. Hal-hal ini ditentukan adalah kesan umum, memeriksa keadaan, memeriksa jalan nafas, memastikan jalan nafas berjalan dengan baik, untuk menilai peralatan, menilai denyut nadi. 3. Pemeriksaan fisik. Tindakan pemeriksaan harus melibatkan penglihatan, perabaan, dan pendengaran. 4. Pemeriksaan denyut nadi. Setiap kali berdenyut, maka pembuluh nadi akan melebar dan berkontraksi saat darah melaluinya. Pemeriksaan pernafasan untuk penderita yang sadar. Jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi pernafasannya sedang dihitung. 6. Pemeriksaan suhu. Untuk pemeriksaan suhu cukup diperoleh data suhu relatif. 7. Riwayat penderita. Untuk mengetahui penyebab atau pencetus suatu kejadian, mekanisme kejadian, atau berjalannya suatu penyakit, maka diperlukan wawancara yang dapat dilakukan dengan penderita, korban, keluarga, atau saksi mata. Kasus kecelakaan atau gangguan dalam kegiatan alam terbuka. 1. Ma atau mual. Ma atau mual yaitu gangguan lambung, saluran pencernaan. Gejalanya perut terasa nyeri, berkeringat dingin, dan lemas. Penanganannya: istirahatkan korban dalam posisi duduk atau berbaringkan korban berbaring sesuai kondisi korban. Beri minuman hangat, jangan beri makanan terlalu cepat. 2. Pusing, vertigo, atau sakit kepala. Pusing, vertigo, atau sakit kepala yaitu disebabkan dari kelelahan, kelaparan, gangguan kesehatan, dan lain-lain. Gejalanya: kepala terasa nyeri atau berdenyut, kehilangan keseimbangan tubuh, lemas. Penanganannya adalah sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.